Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Nahwa Salsabila Siregar dari kelas Hukum Kepailitan 4B. Dalam video ini, saya akan tanya jawab mengenai tentang hukum kepailitan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH yang telah memberikan tugas ini. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang harus dilakukan seorang kreditor jika kepailitan ditolak pengadilan? Maka jawabannya adalah sehingga apabila Anda kreditor, maka Anda dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali atas putusan pencabutan pernyataan pailit tersebut. Sudah jelas? Dan selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apakah jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, perusahaan tersebut apakah masih bisa beroperasi? Jawabannya adalah perusahaan yang dinyatakan pailit tak lagi memiliki aset dan tak bisa lagi beroperasi yang berujung pada gulung tikar. Dan yang perlu kita ketahui, selain permohonan pailit, debitur atau kreditur juga bisa memohon adanya PKPU ke pengadilan untuk mencari jalan tengah penyelesaian kewajiban. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir? Jawabannya adalah kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur kepada kreditur telah dibayar lunas. Cara lain dalam mengakhiri sebuah kepailitan ialah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi ini dapat diterima apabila kreditur telah menerima pembayaran utang seluruhnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa debitur dapat mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri? Jawabannya adalah tujuan debitor mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri adalah untuk menghindar dari pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan bunga pinjaman yang disebabkan karena perusahaan debitor mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan kreditor jika kepailitan ditolak pengadilan karena harta pailit tidak dapat melunasi hutangnya? Maka jawabannya, dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar kepailitan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Sudah jelas? Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah memungkinkan kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan setelah permohonan pailit kreditor ditolak? Jawabannya adalah terhadap pernyataan Anda. Apakah memungkinkan kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga, di mana sebelumnya telah ada penolakan permohonan pailit yang diajukan kreditor? Maka jawabannya adalah dapat diajukan permohonan PKPU kepada pengadilan. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apa yang terjadi jika perusahaan dinyatakan pailit? Jawabannya adalah sebuah perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan. Sudah jelas di sini? Dan dengan pailitnya perusahaan itu berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Pertanyaan yang selanjutnya, apa akibat setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit? Dan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Akibat dari adanya pernyataan pilot antara lain adalah debitur kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan menguasai kekayaannya, serta debitur tidak lagi mempunyai kewenangan atau tidak lagi bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Baiklah, sudah selesai tanya jawab mengenai hukum kepailitan ini, dan semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita semua dan semoga bermanfaat juga bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.